Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sajida Irsyad dengan NIM L1002046 dari kelas A Public Speaking. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Public Speaking selama 1 semester ini yang saya pelajari sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS bersama dengan Ibu Sarah Neriza. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai mengapa public speaking penting untuk mahasiswa. Jadi berikut alasan kenapa public speaking penting bagi mahasiswa. Mengerti bahwa banyak kegiatan mahasiswa yang mengharuskan memiliki kemampuan public speaking. Dan yang pertama, alasannya yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kemampuan public speaking sangat diperlukan setiap melakukan presentasi, terutama di saat kegiatan perkuliahan. Bahkan kadang mahasiswa harus mampu presentasi atau memberi pidato mengenai tugas secara individu. Maka untuk mengurangi kecemasan berbicara di depan umum, mahasiswa perlu mengasah kemampuan public speaking dengan teknik yang baik supaya dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua, menarik perhatian audiens. Tujuan dari presentasi adalah menyampaikan informasi kepada audiens. Orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus akan lebih menarik perhatian audiens dan lebih efektif melibatkan audiens dalam pesan yang disampaikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri dan mendukung karir. Kemampuan berbicara dan berbahasa yang baik akan membuat orang lain memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kita. Dengan memiliki kemampuan ini dianggap dapat menaikkan nilai materi presentasi itu sendiri. Dan dalam dunia kerja, kemampuan ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan diri kita ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, public speaking juga memiliki kekuatan lebih untuk memimpin. Apabila memiliki kemampuan public speaking yang baik dan tertata, maka ucapannya akan terdengar lebih unggul sehingga dapat menarik, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profesi apa aja sih yang membutuhkan kemampuan public speaking. Jadi sebenarnya banyak sekali profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Tapi di sini saya akan membahas sedikit, yaitu hanya 6 saja yang akan saya bahas. Yang pertama ada trainer atau pelatih. Sebagai seorang trainer, kita harus berbicara di depan banyak orang dalam sebuah pelatihan. Maka trainer membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang kedua, pembawa acara, atau yang biasa dikenal dengan sebutan MC, yaitu singkatan dari Master of Ceremony. Sebagai pembawa acara, seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Maka kita harus bisa melangsungkan perbincangan dan melayangkan pertanyaan yang bermutu. MC juga butuh kemampuan improvisasi untuk membuat penonton tetap tertarik dan sabar menunggu acara utama. Kemudian yang ketiga yaitu profesi reporter. Selain berbicara dengan narasumber, reporter juga harus bisa berbincang dengan penonton yang ada di rumah. Yang keempat, interpreter. Tugas seorang interpreter yaitu menerjemahkan perbincangan bahasa asing, baik dalam pertemuan formal ataupun informal, dan menjadi interpreter membutuhkan kemampuan public speaking yang baik juga, agar dapat menyampaikan dengan percaya diri, sehingga tidak terjadi miskomunikasi saat menerjemahkan. Yang kelima yaitu moderator. Tugas utama seorang moderator yaitu memandu jalannya sebuah diskusi dan menjadi penengah antara pembicara dan peserta. Moderator harus bisa membuat forum diskusi tetap aktif dan tidak membosankan. Yang keenam, ada announcer. Profesi announcer membutuhkan kemampuan public speaking karena mereka berbicara kepada khalayak ramai, maka announcer harus bisa membuat pendengar menerima pesan yang disampaikan dengan jelas dan benar. Nah, berikut materi-materi public speaking yang saya dapatkan selama 1 semester ini. Di antaranya yaitu ada
Saya mempelajari mengenai definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, komunikasi efektif, gangguan pada komunikasi, metode public speaking, elemen vokal, karakteristik public speaker, persiapan sebelum public speaking, sampai teknik presentasi. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu definisi komunikasi. Yang saya dapatkan, yang saya pelajari, komunikasi adalah seorang menyampaikan stimulus atau pesan dalam bentuk lambang kepada khalayak dengan tujuan untuk mencoba mengubah pengetahuan, perasaan, perilaku dari seseorang atau audiens. Atau dapat juga didefinisikan sebagai proses menyampaikan pesan kepada orang lain dengan harus menghasilkan efek tertentu. Nah, yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Ada apa aja sih unsur-unsur komunikasi? Ada yang pertama komunikator atau sumber pesan. Seseorang menyampaikan informasi berupa perintah, pertanyaan, ide, pendapat, pernyataan, itu disebut dengan komunikator. Yang kedua yaitu pesannya. Konten yang disampaikan komunikator pada komunikan dalam bentuk verbal atau nonverbal. Yang ketiga ada unsur media atau channel yang berperan sebagai alat dalam menyampaikan atau mengirimkan pesan. Kemudian komunikan atau penerima pesan. Agar dapat memahami informasi dari komunikator, maka komunikan harus menafsirkan, menerjemahkan, memahami, atau menginterpretasi pesan. Dan yang terakhir yaitu efek, yaitu pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator. Efek dapat berupa perubahan pengetahuan, perasaan, dan sikap setelah menerima informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif dapat dipahami sebagai komunikasi yang mampu merubah sikap orang lain. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sesuai apa yang dimaksud oleh pengirim. Pesan dapat disetujui penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati juga oleh pengirim, serta tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk membahas materi gangguan pada komunikasi, saya akan jelaskan lebih detailnya. Jadi ada beberapa gangguan pada komunikasi. Yang pertama yaitu kendala bahasa. Gaya bahasa, budaya, itu sangat bisa membuat gangguan pada komunikasi. Makanya penting untuk kita riset dulu dari segi usia, jenis kelamin, status, geografis, seperti dari mana berasal, kepribadian, behavior. Nah, gangguan komunikasi yang kedua yaitu media. Media yang rusak atau terganggu. Contohnya seperti slide presentasi tidak dapat terbaca jelas karena ada gangguan pada LCD. Yang ketiga, persepsi yang tidak baik. Jadi, apabila penerima pesan memiliki persepsi yang tidak baik kepada komunikator, maka apapun yang dibicarakan oleh komunikator akan tidak dapat diterima oleh penerima pesan. Karena dari awal sudah memiliki persepsi yang tidak baik. Yang keempat, pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi pesan yang tidak jelas nih, contohnya suara yang lirih, volume yang kurang terdengar, itu juga akan mengganggu proses komunikasi. Dan selanjutnya, yaitu ada gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan ini misal suasana terlalu berisik, musik terlalu keras, itu juga akan mengganggu proses komunikasi, serta yang terakhir keterbatasan fisik. Misal ada lawan bicara yang tuli, dan komunikator juga tidak dapat menguasai bahasa isyarat, maka akan terjadi gangguan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode public speaking. Jadi dari yang saya pelajari, metode public speaking itu ada 4. Yang pertama manuskrip atau metode naskah. Jadi ini tuh public speaker menyiapkan naskah terlebih dahulu, kemudian dibaca saat tampil. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu dapat meminimalisir kesalahan.
maka cocok bagi pemula. Tapi kekurangannya adalah orang akan terlihat kaku, monoton, dan membosankan. Maka tipsnya, lakukan juga improvisasi supaya ada interaksi dengan audiens. Metode yang kedua yaitu impromptu atau spontanitas. Metode ini cocok untuk yang sudah memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi. Untuk yang belum terbiasa, mungkin akan menimbulkan grogi yang tinggi. Maka pahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan pada pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga yaitu memoriter atau metode menghafal. Metode ini bagus untuk yang sudah terbiasa melakukan public speaking dan bisa improvisasi. Tapi sayangnya tidak cocok untuk pemula yang belum terbiasa, apalagi yang pelupa atau memiliki kemampuan mengingat yang kurang bagus. Karena orang yang mudah gugup biasanya akan mudah lupa tuh dengan materinya. Kemudian menunjukkan sikap ketika sedang mengingat atau khawatir yang mengganggu penampilan. Dan yang keempat, extemporan. Metode ini public speaker menulis terlebih dahulu poin-poin yang akan disampaikan. Kemudian melakukan improvisasi saat tampil, disesuaikan dengan poin yang sudah dibuat. Kelebihannya yaitu public speaker akan terlihat luas, interaktif, dan monoton. Tapi kalau tidak terbiasa improvisasi, biasanya akan ngeblank dan kebingungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen vokal. Ada beberapa elemen vokal. Pertama, artikulasi, yaitu kejelasan dalam pengucapan. Kedua, volume, atau keras lirihnya suara. Ketiga, ada pitch, atau tinggi dan rendahnya suara. Keempat, ada rate, atau tempo, yaitu cepat lambatnya suara. Kelima, ada pause, atau jeda, yaitu untuk mengambil nafas, untuk memikirkan kayak setelah ini akan membahas mengenai apa, sekaligus memberi kesempatan kepada audiens untuk memperhatikan. Selanjutnya ada intonasi atau nada suara. Biasanya pada acara formal, public speaker akan menggunakan nada do, re dengan teknik suara diafragma. Kemudian pada semi-formal menggunakan nada mi, fa, dan pada non-formal menggunakan nada bebas. Kemudian ada tone atau emosi suara. Jadi apa sih emosi suara itu? Apabila kita sedang menyampaikan pesan yang positif, maka kita bisa menggunakan teknik smiling voice untuk membuat orang tertarik dan ikut bersemangat. Tapi apabila kita menyampaikan pesan yang negatif, maka ya kita juga menyesuaikan dengan menyampaikan rasa sedih, haru, marah, dan tegas. Kemudian selanjutnya yaitu aksentuasi atau penekanan. Nah, saya memiliki beberapa tips suara lebih enak didengar. Jadi, dari yang saya pelajari, ada yang pertama yaitu latihan intonasi. Coba temukan naskah dan perhatikan tanda bacanya, kemudian sesuaikan dengan tanda bacanya. Yang kedua, gunakan teknik smiling voice, seperti yang saya bilang tadi, yaitu berbicara dengan tersenyum, agar nuansa vokal terdengar jauh lebih menyenangkan. Yang ketiga, atur tempo. Perhatikan bagian mana yang dibaca dengan cepat dan lambat. Perhatikan juga kata mana yang butuh penekanan dan tidak. Yang keempat, gunakan teknik pitch alto atau suara diafragma. Teknik suara dengan menggunakan otot diafragma bisa membuat suara kita terdengar lebih tebal, empuk, dan memiliki power. Nah, itu dia tips suara lebih enak didengar. Selanjutnya, apa aja sih persiapan, apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum melakukan public speaking? Yang pertama yaitu kita mengenali karakteristik diri kita sebagai public speaker. Karena ada beberapa karakteristik public speaker, yaitu yang pertama analyzer. Analyzer ini berbicara secara terstruktur, runtut, rapi. Tujuan berbicaranya yaitu agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Biasanya karakter ini dimiliki oleh guru, dosen, yang umumnya mereka melakukan public speaking berdasarkan materi yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu harmonizer. Harmonizer memiliki kemampuan berbicara yang lebih berdinamika, intonasinya beragam, fleksibel, mampu menyesuaikan siapa audiensnya, mampu mempersuasi atau mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain mengikuti atau tunduk dengan apa yang disampaikan.
Contohnya seperti pemuka agama, sales, marketer, pemimpin negara, itu biasanya mereka bisa dibilang memiliki karakteristik public speaker sebagai harmonizer. Kemudian yang ketiga yaitu entertainer. Entertainer itu dapat menghibur dan berbicara penuh improvisasi. Biasanya yang dianggap memiliki karakter entertainer yaitu stand-up comedian, MC. Nah, yang keempat ada debater, yaitu karakter yang tegas, mampu mengintimidasi, tidak segan untuk menunjukkan kemampuannya. Kalau kalian tahu, contohnya seperti Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, atau politisi, itu memiliki karakter debater. Dan persiapan yang kedua yaitu kalian harus tahu tujuan dari public speaking itu apa. Karena ada beberapa, dikategorikan beberapa tujuan nih. Yang pertama leadership, yaitu seperti mengakomodasi atau mengarahkan. Yang kedua edukatif, yaitu memberi pemahaman dan informasi. Yang ketiga persuasif, yaitu mempengaruhi orang. Yang keempat hiburan, seperti stand-up comedy, storyteller, itu tujuannya adalah untuk hiburan. Dan selanjutnya, kita juga perlu mengidentifikasi atau riset audiens terlebih dahulu sebelum public speaking. Seperti riset terhadap domisili atau aspek geografis audiens, sehingga kita bisa mengidentifikasi wilayah asal audiens, apakah perkotaan atau perdesaan, kalau kota-kota mana. Dengan memahami aspek geografis, maka kita dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan, adab kebiasaan yang kita bawakan, tata sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meriset aspek demografis, seperti memisahkan audiens berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, kelas sosial, dan lain sebagainya. Public speaking yang dilakukan kepada audiens itu beda. Jika audiensnya anak-anak, kita tidak dapat menyampaikan dengan bahasa yang ilmiah, ya kan? Berbeda dengan audiens yang akademisi dan atau pejabat. Kemudian ada aspek psikografis, yaitu memahami karakteristik, gaya hidup, dan kepribadian audiens. Apabila audiens adalah anak muda yang aktif, maka kita dapat membangun suasana yang akrab, interaktif, memberi materi yang relevan dengan gaya hidup anak muda. Tujuannya supaya pesan yang disampaikan dapat sefrekuensi dengan audiensnya. Dan yang keempat yaitu riset dari aspek behaviorism. Kita perlu memperhatikan tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan terhadap suatu media dari audiens yang hadir. Contohnya, jika kita berbicara pada masyarakat yang tidak mengenal YouTube dan sosial media, maka ya pesannya disesuaikan supaya audiens paham dan nyambung dengan apa yang kita bicarakan. Nah, ini saya juga diajarkan tentang teknik presentasi efektif menurut G. Kawasaki, yaitu ada 10, 20, dan 30. 10 yang dimaksud yaitu 10 slides. Jumlah maksimal slides presentasi kita adalah 10. Jadi tulislah hanya poin-poin pentingnya saja supaya bisa mendapat perhatian dari audiens. Yang kedua yaitu 20. 20 di sini yang dimaksud adalah lama durasi presentasi, sebaiknya maksimal 20 menit. Karena kemampuan konsentrasi audiens itu terbatas. Jadi dalam 20 menit ini bisa menjadi waktu yang efektif untuk audiens fokus menyimak informasi yang kita sampaikan. Dan dalam 20 menit ini kita bisa bagi jadi pembuka, isi, dan penutup dengan 1-2 kali pause untuk memberi kesempatan presenter beristirahat sekaligus menarik perhatian kembali dari audiens agar bisa fokus kembali pada presentasi kita. Dan yang ketiga, 30. 30 di sini yang dimaksud adalah ukuran font. Ukuran font pada slide presentasi sebaiknya minimal 30. Jadi pilihlah font yang nyaman untuk dibaca dan ukuran yang mudah dibaca pula. Bahkan oleh audiens yang jaraknya jauh dari presenter. Nah,
Itu dia teknik efektif presentasi. Setelah saya mempelajari mata kuliah public speaking selama hampir 1 semester, hampir genap 1 semester ini, harapan saya yaitu dapat mengimplementasikan seluruh materi yang telah diberikan sehingga saya dapat memiliki kemampuan public speaking yang baik dan dapat mempraktekkannya di setiap kesempatan yang ada, baik di dalam maupun di luar kegiatan perkuliahan. Nah, itu dia. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya mengenai hal-hal yang saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah public speaking. Saya Nadia Sajida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.